Nona, hari ini adalah pertunangan Tuan muda keluarga Ji. Chenggen Lori. Nona kecil. Aku tidak mau menikah dengan pria bangsawan rendahan seperti itu. Siapa yang mau menikah, biar mereka menikah saja. Cepat pergi. Tangkap Nona besar kembali. Jangan biarkan dia kabur. Pengurus Wang. Nona besar sudah berlatih bela diri sejak kecil. Meskipun kita bisa mengejarnya, kita tidak akan mampu mengalahkannya. Sayang kecil. Kenapa belum pergi menangkapnya? Sampai jumpa lagi, Tuan Muda Ji. Ingin bertunangan dengan Nona ini. Kamu masih belum cukup pantas. Gadis keluarga Wen ini benar-benar tidak tahu diri. Kalau bukan karena Sang Ping membujuk kakek tua, menggunakan barang peninggalan mendiang ibu sebagai ancaman. Sudahlah, jangan bicara lagi. Bagus juga dia kabur. Menghemat waktu, saya harus pergi ke keluarga Wen untuk membatalkan pertunangan. Wen Qin, dengar-dengar, calon istrimu kabur. Ya iyalah, ayahmu selalu bicara di luar sana. Kamu tidak lebih baik dari Jili, sehingga reputasimu buruk. Jadi wajar kalau gadis kecil itu tidak mau menikah denganmu. Itu hal yang normal. Kakak, aku sarankan kamu mencari gadis biasa saja untuk menikah. Lagi pula selama ini, para sosialita di Jiangcheng selalu mengelilingiku. Jangan sampai terjadi cerita, kakak ipar diam-diam jatuh cinta pada adik iparnya. Itu tidak bagus. Kau setuju kan? Menurutku kalian lebih baik urus diri kalian sendiri dulu. Urusan saya, belum tentu kalian yang mengatur. Nanti kita lihat. Pergi. Wanita muda Wen ini kabur dari pernikahan. Pasti dia sedang berkomplot dengan tuan kedua. Sengaja mempermalukanmu. Waktu itu, aku pergi ke keluarga Wen untuk memberikan hadiah. Aku pikir dia terlihat baik. Benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Wen Tang. Aku ingin melihat. Apalagi trik yang kamu punya. Tempat yang paling berbahaya adalah tempat yang paling aman. Siapa yang menyangka aku bersembunyi di depan pintu? Aku benar-benar jenius. Berdandan seperti ini, aku tidak tahu apakah ibu bisa mengenaliku. Orang ini sangat tampan. Tapi kalau aku tiba-tiba datang, apa itu terlalu lancang? Kamu adalah pengawal baru hari ini. Li Tai Niu. Ternyata penyamaranku cukup berhasil. Kostum ini cocok dengan nama Tai Niu, cukup pas. Kalau aku turun sekarang, pasti akan dipaksa untuk bertunangan dengan anak kedua keluarga Ji. Tidak, aku tidak bisa turun. Benar, aku adalah Li Tai Niu yang baru mulai bekerja hari ini. Li Tai Niu. Baik. Jizong. Dia. Pengawal yang baru mulai bekerja. Hanya anak kecil seperti ini bisa melindungi Jizong. Apa yang terjadi di dalam? Jizong. Pesta pertunangan di dalam diabetikan. Tunanganmu itu. Bahkan bekerja sama dengan ibu dan anak itu untuk melawanmu. Benar-benar kejam. Wanita ini. Utang ini. Akan aku hitung nanti. Ternyata dia juga kurang beruntung dalam memilih pasangan. Mendapat tunangan seperti itu sungguh menyebalkan. Li Tai Niu ya. Mantan tentara khusus selama 5 tahun. Juara nasional kelompok bela diri pria bebas. Juara. Pernah menjalani beberapa tugas rahasia keamanan. Resume yang bagus. Sebenarnya sih, saya bukan. Bos Ji kami terkenal sangat dermawan. Kalau kamu mau jadi bodyguard di sini, selain makan dan tempat tinggal gratis, gaji bulanan 200.000. Berapa banyak? 200.000. Ini jelas dewa kekayaan saya. Saya belajar bela diri sejak kecil. Jadi bodyguard bukan masalah. Saya Li Tai Niu, sumpah setia pada Bos Ji. Bekerja untuk Bos Ji. Terlalu buru-buru tidak bawa uang tunai. Kalau pakai kartu pasti ketahuan kakak. Saya harus cepat cari pekerjaan yang stabil. Sial. Ketahuan. Otot dada bagus. Terus pertahankan. Apa otot dada? Ini asli 36C saya.
villa ini. Bukan hanya keluarga Wen. Keluarganya Ji pun tidak mampu membeli villa sebesar ini. Bos baru saya ini. Sebenarnya siapa sih? Hei Pei Pei, ada apa? Ah Tang, kamu di mana? Sembunyi yang baik jangan kill ya. Kamu kabur, tunanganmu itu sedang memburumu di seluruh kota. Pergi sana. Kamu berani memukul saya. Keluarganya Ji tahu tidak? Ji dia adalah saudaraku. Aku. Kamu tunggu. Seorang anak durhaka yang tak bermoral, bahkan memaksaku untuk bertunangan. Berani-beraninya ingin memakan daging angsa. Jizong, hati-hati. Aku adalah istri Jizong. Kamu berani memperlakukan saya seperti ini. Lepaskan aku. Mungkinkah inikah tunangan bos yang kabur dari pernikahan? Kakak Wenkin, ku dengar bahwa tunanganmu yang tak tahu terima kasih itu kabur. Bagaimana kalau kamu menikah denganku? Tai Niu, hentikan dia. Ibu menelepon saat ini. Pasti memaksaku untuk kembali dan menikah. Lebih baik beri kabar dulu agar mereka tidak terlalu khawatir. Ibu aku tidak akan kembali untuk menikah. Aku sedang di luar, sudah mendapatkan pekerjaan. Aku akan mandiri. Jangan khawatir. Wentang cepat pulang. Ibumu jatuh sakit. Apa? Aku segera kembali. Ayah, di mana ibuku? Sial, terjebak. Ayah, mengapa kita harus memaksa Tang Tang untuk menikah dengan keluarga Ji? Waktu kecil Tang Tang diselamatkan oleh Ibu Wenqin. Saat itu berjanji untuk menikahkan kedua keluarga. Tapi selama ini, ibu tiri Wenqin itu membisikkan, Wenqin belum menikah dan berkarir. Tidak bisa mewarisi harta keluarga. Sekarang, harta ibu Wenqin akan diambil oleh selingkuhan dan anak haram. Tang Tang harus menikah ke sana. Jaga bisnis ibu Wenqin. Tapi, ayo kirim Wentang ke sana. Nanti keluarga Ji datang. Biarkan Wentang minta maaf dengan baik. Bangsat. Kamu tahu nggak keluarga Ji dan ada berapa banyak kerja sama bisnis? Kamu bilang putus tunangan ya putus. Keluarga Wen sudah bilang mau minta maaf. Kamu masih mau apa lagi sih? Wenkin, lihat kamu bikin ayahmu marah. Kamu ini, mending nurut aja. Aku nggak akur sama ayahku. Bukannya itu yang kamu mau. Nggak ada waktu buat lihat kalian acting. Jangan pergi. Kalau nggak berhenti, aku bakal hancurin gelang ibumu. Oke. Aku ke keluarga Wen. Aku mau lihat. Kalian mau main apa? Harus cari cara buat berebut si Nona Wen. Jangan sampai dia nikah sama kakakmu. Masih Tang Tang muda belum ngerti. Sebenarnya, masih suka sama Wenqin. Pulang langsung bilang mau minta maaf ke Wenqin. Pernikahan tetap jalan. Minta maaf. Nikah. Ayah lagi ngomong sama siapa? Jangan-jangan si imut keluarga Ji. Nggak bisa, aku nggak boleh nikah sama dia. Nggak nyangka, Wenkin kamu sudah besar. Aku teman dekat ibumu. Tenang aja, tante nggak akan berat sebelah. Nggak akan bikin kamu tersakiti. Aku langsung suruh Tang Tang minta maaf ke kamu. Pasti kasih kejelasan. Orang tua keluarga Wen kayaknya. Nggak bohong. Apakah ini semua keinginan nona besar keluarga Wen sendiri? Baiklah. Maka aku akan bertemu dengan Wentang. Dengar penjelasannya. Tang Tang, Wenkin datang. Tang Tang,
Kakak, kamu ini terlalu menakutkan. Sampai gadis kecil itu lari lewat jendela. Haha. Ini yang kalian keluarga Wen berikan sebagai penjelasan. Kejar dia. Aku harus menangkap wanita ini. Baiklah. Berkhianat pada orang tuaku, menipu aku untuk pulang dan menikah. Aku sebelumnya meremehkan si anak manja itu. Juan King, kamu pantas tinggal di rumah sebaik ini. Lebih baik kamu mengosongkannya sendiri. Ini milik istri kami. Kamu anak haram. Berani tinggal di sini. Teriak. Teriak lagi. Kamu siapa sih? Si imut. Berani memukulku. Apa yang kamu lakukan pada dewa kekayaanku? Juan King, ini penggawal yang kamu suka. Seperti kecambah. Pergi dan beri dia pelajaran. Jangan mendekat. Monster. Jauh dariku. Tolong. Sekarang minta maaf pada bosku. Kalau tidak, HMPH. Kakak aku tidak mau apa-apa. Aku salah rumahku juga tidak mau. Cepat suruh dia menjauh. Aku mohon. Lemparkan mereka keluar. Jangan kotori villa ibuku. Siap, bos. Ayo bangun. Tolong aku. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Kenapa kau memendangiku seperti itu? Apa aku melakukan kesalahan? Katakan siapa sebenarnya dirimu. Aku memang bukan Li Tainiu. Tapi ini semua kesalahpahaman. Aku bisa menjelaskan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Ini bukan wanita kan? Bagaimana bisa ada pria yang tampan seperti ini? Katakan siapa yang menyuruhmu mendekatiku. Aku tidak disuruh oleh siapa-siapa. Aku juga dikejar-kejar musuh, jadi terpaksa bohong dan tinggal di sini. Tapi aku tidak berniat jahat. Semoga kau tidak berbohong. Siapa namamu? Wen Ran. Manager Ji, kemunculan Wenran ini aneh. Apakah dia orang yang dikirim Sang Ping? Kalau tidak, keluarkan dia dulu. Tidak perlu, aku ingin melihat. Apa yang bisa mereka lakukan? Kau minggir. Kak Wenkin, kenapa sekarang aku bahkan tidak bisa masuk ke rumahmu? Dia selalu menghalangiku. Manajer Jinona Suning ingin masuk. Aku tidak bisa menghentikannya. Wenran. Lemparkan dia keluar. Baik, Manajer Ji. Bagaimana dengan Li Tainiu sebelumnya? Kenapa diganti dengan pria tampan ini? Apakah Kak Wenkin tidak menyukaiku? Karena orientasi seksualnya adalah pria. Nona Su, silakan kembali. Bagaimana? Merasa dirugikan? Aku hanya memperingatkanmu. Kau pengawal kecil. Mengandalkan diri sendiri. Di depan saudara Wenkin. Menggantung? Kau berani melakukan ini padaku hari ini. Saat aku menikah dengan Wenkin. Makan buah Anda. Wanita ini benar-benar sakit. Identitas saya sekarang adalah seorang pria. Dia juga makan cuka pria. Ayo pukul aku. Percaya atau tidak sekarang, katakan saja pada saudara Wenkin. Menjauh dari Anda. Nona Ben sangat besar. Kapan menderita keluhan seperti itu? Salahkan Tuan Ji itu.
Berhari-hari di bawah pagar ini, aku hampir tidak bisa tinggal sedetik pun. Aku akan menikah sekarang. Beri makan Pei-Pei, Tuan Jijia. Kirimkan saya nomor telepon. Nona, apa kau salah? Seluruh kota menginginkan Anda. Kau tidak menyembunyikannya. Juga bergegas ke jaring. Dia mencariku. Ingin menikah denganku. Aku ingin melihat apa yang dia lakukan. Beraninya kau memikirkan Nona Ben. Aku akan memintanya untuk menikah sekarang. Katakan sesuatu. Seharusnya. Nomor Nona Wen. Dia harus. Aku di sini untuk meminta maaf. Apakah itu dengan ibu dan anak Sangping? Kolusi pahit. Anda bilang ambil atau tidak? Koneksi. Aku ingin mendengar. Apa yang bisa dia jelaskan? Tuan Jikan, aku bilang padamu. Kamu yang mengandalkan latar belakang keluargamu berbuat jahat seperti ini. Jangan harap aku mau menikahimu. Bukankah kamu sedang dicari di seluruh kota? Besok sore kita bertemu di Cafe Yunlan untuk membatalkan pertunangan. Kalau kamu tidak datang, kamu adalah cucuku. Suruh orang untuk mengelilingi Cafe Yunlan. Jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Anak muda dari keluarga Ji ini tidak muncul dan terus mencari-cari aku. Aku yang mencarinya. Dia malah tidak berani datang. Hei, Di mana kamu? Jangan-jangan kamu tidak berani datang. Atau mungkin kamu tidak mau membatalkan pertunangan dengan aku. datang. Bos, kenapa kamu di sini? Wajahmu terlihat sangat buruk. Dia tidak mungkin berpikir aku bolos kerja untuk minum kopi. Bos, aku datang untuk... Wanita ini. Aku pasti tidak akan membiarkannya. Bos, aku mau menerima telepon dulu. Aku ini kenapa? Wenran itu laki-laki. Kenapa aku bisa mencurigainya? Wentang. Di mana kamu? Aku sudah bicara dengan orang tua. Mereka tidak akan memaksamu untuk bertunangan. Cepat pulang. Kakak baikku. Waktu itu kalian juga bilang begitu. Aku masih ingat tamparanmu itu. Kejadian sebelumnya, kita lupakan saja. 3 hari lagi ada acara amal. Kamu pulang dan jadi pendampingku. Mimpi. Baschi, sedang mencari kemana-mana. Tidak ada tanda-tanda Nona Wen. Dia, jangan-jangan tidak datang sama sekali. Wanita ini. Sekali lagi kau mempermainkanku. Anak keluarga Ji ini barusan katanya sudah datang. Kok nggak kelihatan orangnya? Jangan-jangan kabur. Wenran, pergi. Kayaknya, bos lagi nggak mood nih. Mending nggak usah ganggu. Nanti deh ngurusi anak Ji ini. Memang kapitalis ya. Sudah larut malam belum istirahat. Malah suruh jaga di sini. Jizong, besok press release penting. Tapi kesehatanmu lebih penting. Lebih baik istirahat dulu. Tunggu. Adegan ini, kok kayak pernah lihat di drama Istana Kuno. Ini kan Kaisar yang semalaman memeriksa dokumen dengan kepala Kasimnya, Su Gonggong. Press release besok. Menentukan perusahaan kita bisa IPO atau enggak. Ini hal. Harus hati-hati. Wenran. Keamanan venue besok. Serahkan sepenuhnya padamu. Aku. Ya kamu. Pulang dan istirahatlah.
Jizong, Grup Hokang Kuma. Perusahaan kecil untuk menutupi mata orang. Press release besok memang penting. Tapi keselamatanmu lebih penting. Kenapa kau serahkan ini pada Wenran yang asal-usulnya nggak jelas? Apa Wenran ini orangnya Zhang Ping dan Jili? Besok kita buktikan. Besok press release, Jili pasti akan bertindak. Awasi baik-baik Wenran. Jizong tua ini benar-benar linglung. Dia pasti tahu. Anda adalah Sanya yang terkenal di Jianghai City. Pasty Tidak akan membiarkan anak harem ITU berulang kali menyakiti Anda. Identitas saya harus dirahasiakan. Setelah saya mendapatkan barang peninggalan satu-satunya dari ibu saya tidak akan ada hubungan lagi dengan keluarga Ji. Kita juga tidak perlu lagi berhati-hati dengan keluarga Ji. Wah, suasana ini. Saya tadinya mengira pakai kacamata hitam cuma buat gaya-gayaan. Ternyata cukup berguna juga. COG, konon Hao Cheng Group didukung oleh Seni Yang sangat berkuasa. Apakah Anda memiliki hubungan pribadi dengan Sanye? COG. COG, apakah ayah Anda sedang menyiapkan wasiat untuk menairan harta kepada adik Anda Jili? Apakah benar Anda dan ayah Anda tidak akur? Apa penyebabnya? Tahuka Anda saya orang Saipa. Berani-beraninya Anda minai nanti Shao tidak akan membiarkan Anda. Apakah Anda berharap pada Ji Wenkin ini, yang tidak disayang ayahnya, untuk membela Anda? Saya beri tahu Anda. Perusahaan kecil ini, Shao kami bisa menghancurkannya hanya dengan satu kata. Orang ini tiba-tiba muncul, sengaja mengatakan hal-hal yang memancing Ji Wenkin, ingin membuat kami bertindak terhadapnya. Pasti ada tipu muslihat di sini. Ayo. Wartawan ini, perkataan Anda tidak benar. COG kami harmonis dengan keluarga, saudara saling menghormati. Bagaimana mungkin merusak perusahaan? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Ayo, bawa wartawan ini ke ruang VIP kita. Jamu dia dengan baik. Nanti kita ngobrol pelan-pelan ya. Drag dia ke gang belakang dan pukuli dulu. Lalu kunci dia di belakang panggung. Tunggu Jizong datang untuk interogasi. Jizong, silakan. Wenran ini lumayan menarik. Jizong kita benar-benar hebat. Tidak hanya berkemampuan luar biasa, tampangnya juga ganteng banget. Jizong kita jenis kelaminnya laki-laki. Hobinya perempuan. Jangan-jangan kamu. Jangan ngomong sembarangan. Orientasi seksualku normal. Kok kakak ada di sini? Tidak bisa. Kalau dia ketahuan aku, pasti dia akan menangkapku pulang. Jangan sampai dia ketahuan aku. Aduh. Perutku sakit. Jaga aku ya. Aku ke toilet dulu. Setiap ada kerjaan selalu ada aja masalah. Cepetan balik ya. Jangan mikir buat kabur. Tenang aja. Aku akan segera kembali. Dah. Skill menyamarku sekarang. Benar-benar sudah jago. Kakak dekat banget sama aku tapi gak kenali aku. Maaf. Ini punya kamu ya? Kamu jalan gimana sih? Mata buta ya. Orang ini, kok kelihatannya mencurigakan? Lagi pula gak pakai ID kerja. Itu asam sulfat. Wah gawat, pasti niatnya mau ke Ji Wenkin. Tidak ada gerakan. Apakah aku terlalu curiga? Jizong. Ini terlalu ambigu. Mungkinkah? Sudah lihat cukup. Katakan, menyelinap di depan pintu. Sedang apa? Jizong, aku baru saja melihat seseorang membawa asam sulfat masuk. Aku khawatir itu ditujukan padamu. Jadi aku datang untuk melihatmu. Kalian? Sunona. Kenapa wajahmu begitu merah? Demam.
Kalau demam istirahatlah. Kalau begitu Jizong, aku pergi dulu. Lagi pula dia juga putri keluarga Wen. Pria tampan seperti apa yang belum dia lihat? Kenapa aku begitu tidak berguna? Tidak bisa dipungkiri. Postur tubuh bos kita dan penampilannya benar-benar sempurna. Istri tunangannya pasti sangat tidak waras sampai kabur dari pernikahan. Barusan apa yang terjadi dengan Jizong? Wajah Suning langsung berubah hijau. Jangan salah paham ya. Aku dan Jizong, dua pria, apa yang bisa terjadi? Kalau begitu kamu sial. Suning itu putri keluarga Su. Kamu sudah mengganggunya. Hari-harimu nanti akan sulit. Hah? Apa yang hebat? Aku juga putri keluarga Wen. Orang ini, kenapa terasa begitu familiar? Hati-hati, Ji Wenqin, Madalakau. hati-hati. Jizong, kamu baik-baik saja. Kamu kena percikan di mana? Jizong, Aku baik-baik saja, jangan sembarangan pegang. Laki-laki Camo. Kamu berani merusak rencanaku. Jizong, baik-baik saja. Ada yang terluka. Untung Wenran cerdik. Kalau tidak bisa terjadi masalah besar. Terima kasih ya. Jizong, ambil uang selesaikan masalah. Itu tugasku. Kalian pulang dulu. Bawa kedua orang ini. Bawa pulang untuk diinterogasi. Kakak seharusnya tidak akan menemukanku. Wenzong sedang apa dengan bodyguardku? Jizong jangan marah. Aku hanya penasaran. Dengan kemampuan bodyguard ini. Sangat luar biasa. Aku juga butuh perlindungan. Bagaimana kalau kamu melindungiku selama 2 hari? Aku bayar 10 kali gajimu sekarang. Aku tidak mau ditangkap kakak dan dibawa pulang. Aku tidak mau pergi. Jizong, ayo kita pergi. Jizong. Kamu benar-benar menemukan bodyguard yang bagus. Aku peringatkan kamu. Ini orangku. Jangan dekat-dekat dengannya. Jizong terlihat hubungan dengan kakak sangat buruk. Mungkin pesaing bisnis keluarga kami. Kalau identitasku ketahuan, bukan seperti domba masuk mulut harimau. Sangat panas. Bicaralah. Apa hubunganmu dengan Wencheng? Tidak kenal, hari ini pertama kali bertemu. Jangan terlalu sering berinteraksi dengannya. Obati lukamu sendiri. Meskipun Pak Ji terlihat dingin, tapi dia sebenarnya orang yang baik dan sangat peduli pada karyawannya. Pak Ji, tenang saja. Saya tidak akan menjadi bodyguard orang lain. Saya akan tetap di samping Anda. Bukan. Bukan itu maksud saya. Sampai di tempat Pak Ji. Apa yang terjadi ini? Kalau kamu tidak bisa menyetir, lain kali saya akan menjadikanmu mobil. Wentang, sekarang keluarga Ji dan keluarga Wen sedang memburumu di seluruh kota. Katanya ada yang mengganggu Tuan Tiga. Jantara yang mencari kamu. Ada juga kekuatan Tuan Tiga. Kamu harus benar-benar bersembunyi. Jangan muncul di tempat umum. Saya cuma kabur dari pernikahan. Kenapa sampai Tuan Tiga yang terkenal di Jianghai yang berkuasa di dunia hitam dan putih ikut terganggu? Kamu gila ya? Saya beritahu kamu. Inilah akibatnya kalau membuat saya marah. Kamu pikir saya tidak tahu. Niat kecilmu itu. Seorang pria. Berani menggoda kakak Wenqin. Tidak tahu malu.
Kali ini kakak Wenkin kamu selamat. Tapi dia hanya sementara dekat denganmu. Kamu bilang, kalau dia tahu perasaanmu, yang seperti itu padanya, apakah dia akan merasa jijik? Saya tidak. Bagus kalau tidak. Kalau saya tahu, ada tindakan yang melebihi batas antara kamu dan kakak Wenkin, saya tidak akan membiarkanmu. Saya putri keluarga Wen. Kapan pernah mengalami penghinaan seperti ini? Putri, kamu di mana? Jangan pedulikan aku di mana. Semua kerjasama antara keluarga Wen dan Su, semuanya dibatalkan. Nona Suning ini keterlaluan banget. Tapi Pak Ji, Wenran ini, kayaknya emang bukan orangnya Jili. Mending kita tunggu dulu aja. 2 orang yang ditangkap udah ngomong belum? Udah ngaku, bilangnya tunanganmu. Orangnya nona besar keluarga Wen. Nona besar keluarga Wen ini benar-benar membenciku setengah mati. Aku pengen lihat seberapa besar kemampuannya. Perempuan ini, benar-benar nggak tahu diri. Pergi, buatkan aku secangkir kopi. Nona Su, dia Kuma bodyguard. Mana bisa bikin kopi yang enak? Aku aja yang bikinkan. Kamu. Kalau ada masalah sama aku aja, jangan libatkan orang lain. Kalau hari ini kamu nggak bikinkan aku kopi ini, kalian berdua minggat dari sini. Nona Su, maaf. Semua salahku, jangan marah. Jangan pecat aku. Baik. Aku bikin. Sombong apa? Bukannya tetap aja. Kamu tadi ngapain? Kak Wenkin. Barusan yang namanya Wenran itu, menggangguku. Kamu pikir ini rumah keluarga Su? Aku kasih tahu, kalau bukan karena orang tuamu dan hubungan baik dengan ibuku, aku gak akan bersikap baik sama kamu. Jangan keterlaluan. Ji Wenkin. Aku akan membuatmu menjadi budak di bawah rokku. Sihir tua. Kamu suka mengganggu orang. Kamu suka minum kopi kan? Aku akan memberimu tambahan bumbu. Aku tambahkan lebih banyak. Biarkan kamu minum. Lihat saja aku tidak asinkan kamu. Jizong. Kapan kamu datang? Sejak kamu membuat sup sihir ini. Ji Wenkin ini. Tadi saat aku diganggu, dia tidak muncul. Aku melawan, dia malah muncul. Dia tidak akan benar-benar memecatku kan? Kopi sudah hampir dingin. Kenapa belum dibawa? Wenran, beberapa hari lagi ada pesta. Kamu masukkan obat ini ke minuman kakak Wenkin. Setelah berhasil, aku akan memberimu 10 juta. Kalau kamu tidak mendengarkanku, jangan salahkan aku kalau kejam. Wenran, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Melihat Wenran seperti ini, sepertinya dia akan menjadi pengkhianat. Nona Su, kamu punya waktu untuk memikirkan cara kotor ini. Lebih baik tingkatkan bahasa MU yang miskin. Jangan mengancam orang. Bolak-balik cuma 2 kalimat ini. Wenran ini, biasanya tidak sia-sia menyayanginya. Dia benar-benar menjadi mulutku. Wenran, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kamu tahu kan, aku ingin kamu menghilang. Semudah membunuh semut. Wenran, apa yang kamu berikan padaku? Kopi. Kamu sengaja melawanku ya? Aku? Kamu berani menyentuh orangku. Jizong tidak hanya tampan, tapi juga sangat macho. Kalau tunanganku punya 1/10 dari Jizong, aku tidak akan terpaksa kabur dari pernikahan. Kak Wenkin, acara pesta beberapa hari lagi. Mau pergi denganku? Aku jadi pasangan dansamu. Ji Wenkin, Jili sudah bilang, tidak boleh ada wanita terkemuka di Jianghai City menjadi pasanganmu. Kalau kamu tidak ingin malu, lebih baik terima aku. Tidak perlu, aku sudah punya pasangan. Tidak mungkin. Kak Wenkin, aku tahu. Kamu bisa pergi.
Jizong. Jili bilang, tidak boleh ada wanita terkemuka di Jianghai City menjadi pasanganmu. Anda baru saja menolak Nona Suning. Lalu besok lusa, bagaimana? Ya dia saja. Aku. Ya, kamu. Barusan kamu lihat. Suning ini bersama Jili ingin mencelakanku. Kamu sebagai bodyguardku melindungiku. Bukan seharusnya begitu. Baju wanitaku ini pasti akan dikenali orang tua dan kakakku. Mungkin, bahkan akan ditemukan oleh tunanganku. Kamu tidak mau ya? Ji bos, aku ini laki-laki dewasa. Menyamar jadi pasangan dan samu. Kalau sampai orang lain melihatnya, bagaimana aku bisa bertemu orang lagi? 3 juta yuan. Apa yang harus kulakukan? Aku menyamar jadi wanita untuk menemani Ji Wenqin ke pesta. Mungkinkah tidak akan ketahuan? Atau lebih baik kabur saja? Sudah sampai kenapa tidak masuk? Aku. Bos Ji, Tuan Ji mencarimu. Tampaknya sedang tidak senang. Ayo pergi. Lihat apa yang dilakukan Jili sekarang. Apa dia berulah lagi? Kakak, hari ini kok tidak membawa pasangan wanita. Benar juga. Bukan hanya putri keluarga Wen. Bahkan gadis-gadis kaya dari Jianghai City mendengar nama kakak. Semua menghindar. Kalau begitu bayar ada ke Turkin satu. Aku sudah punya pasangan. Sebaiknya kamu urusi dirimu sendiri dulu. Orang tak berguna. Masih berani bohong. Hanya tahu mempermalukanku. Bukan hanya urusan perusahaan. Tidak bisa membantu. Bahkan dalam hubungan sosial, kamu kalah jauh dari adikmu. Memang manis sekali. Mulai sekarang, sepeser pun harta. Jangan harap bisa kau dapatkan. Ayah begitu terburu-buru. Ingin memberikan industri ibuku pada anak haram ini. Kamu, anak durhaka. Apapun masalahnya bicarakan di rumah nanti. Hari ini tuan ketiga akan datang. Jangan sampai membuat Tuan San marah. Si manis tetap si manis. Acara penting seperti ini, tidak bisa bawa pendamping wanita yang layak. Kakak juga tidak seburuk yang Anda bilang. Semua orang bilang, kakak adalah orang baru yang menonjol di kalangan ini. Orang baru apa? Cuma perusahaan kecil saja. Keluarga Ji saya. Satu tangan saja bisa menghancurkannya. Aduh, katanya, hari ini Tuan San akan datang. Kalau bisa dekat dengannya, keluarga Ji saya bisa menjadi keluarga terbesar di kota Jianghai. Nanti, saya juga bisa tenang, menyerahkan Ji Group ke tanganmu. Ayah tenang saja. Saya pasti akan membuat kesan baik pada Tuan San. Ini kakak manismu itu ya? Katanya, kamu melarang Sinua, wanita terkenal Menjadi di Shanghai. pendampingnya. Ternyata benar-benar datang sendiri. Entah Wenran bisa atau tidak. Kalau jelek, langsung ketahuan. Kalau itu laki-laki, maka Ji Zong akan menjadi bahan tertawaan di kalangan ini. Kakak, kalau hari ini kamu ada pendamping wanita, saya akan berlutut dan minta maaf padamu. Kalau tidak ada, kamu harus merangkak dari bawah celanaku. Dia benar-benar bukan wanita. Kenapa pakai baju wanita? Bisa begitu cantik. Ini putri dari keluarga mana? Sungguh cantik sekali. Jauh lebih cantik dari pendamping Jili. Ini terlihat agak familiar. Agak mirip putri keluarga Wen. Wah, ini terlalu cantik. Kalau tidak tahu Wenran, dia itu laki-laki. Benar-benar tertipu. Kamu siapa? Kamu tak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu. Aku adalah teman wanita Ji Wenqin. Sudah cukup. Kak, jangan-jangan kamu tidak bisa cari teman wanita. Sampai-sampai cari yang asal-asalan. Untuk jadi pengganti. Barusan aku ingat kamu bilang, kalau Ji Wenqin ada teman wanitanya, kamu akan berlutut dan minta maaf. Jili, kamu di depan banyak orang, pasti tidak akan ingkar janjikan. Wanita jalan. Kamu yakin mau melawanku? Jili, perhatikan cara bicaramu. Kalau tidak, gimana? Kamu cuma anak yang tidak disayang ayah. Dan ibumu sudah mati. Hari ini aku akan ganggu wanitamu. Lihat siapa yang akan membelamu. Kamu berani melawanku. Ayah tidak akan membiarkanmu. Ah! Berhenti. Kamu anak durhaka. Bisa-bisanya demi seorang wanita, kamu berkelahi dengan adikmu. Kamu tidak pantas jadi kakak. anak haram. Pantas saja disebut adikku. Sepertinya, kamu benar-benar mirip ibumu yang sudah mati. Sama-sama picik. Dia mungkin ingin memancing Ji Wenqin untuk melawannya. Nanti meskipun bukan kesalahan Ji Wenqin, juga tidak bisa dijelaskan. Belum pernah lihat ayah yang begitu licik ke anaknya.
Karena Jili sudah berlutut minta maaf. Kita Wenkin juga punya hati yang besar. Gak usah sampai nyungset. Tapi ya, anak haram. Harusnya rendah hati. Nanti kalau ketahuan orang, inget asal-usulnya. Bikin malu orang tuanya juga. Dijadikan bahan tertawaan. Cepetan bangun. Malu-maluin banget. Huh. Jizong, lu ini ngapain sih? Main peran sampai tuntas, nanti gajiannya naik. Sebenarnya pengen kasih pelajaran ke Juenkin. Biar dia tahu. Selain gue gak ada yang berani ngebelain dia. Tapi malah ketiban sial. Ada orang tiba-tiba muncul. Ngejegal rencana gue. Kak Wenkin, walaupun lu gak mau bawa gue jadi pendamping, gak usah bawa orang yang gak jelas ke pesta gini. Kok muka gue panas banget ya? Jangan-jangan gue naksir sama Jizong. Di depan gue. Berani-beraninya merayu Kak Wenkin. Lu lihat aja gue gebukin lu. Ji Wenkin, lu mau bikin gue malu ya hari ini. Suning. Omongan gue sebelumnya. Lu gak dengerin sama sekali. Sekarang di kota Jianghai. Kuma Kilyarkesu. Yang mau nikah sama lu. Lu cuma bisa lawan Jili. Kalau nikah sama gue saranin jangan salah pilih. Pergi. Kalau bukan karena Jizong, gak mau ngakuin identitasnya sebagai Sanye. Pasti, semua cewek kaya di Jianghai udah ngerobohin pintu villa demi bisa dapetin dia. Ji Wenkin, berani sekali kamu memperlakukan saya seperti ini. Kamu akan menyesal. Kamu baik-baik saja. Terima kasih Pak Ji. Sebelumnya saya pikir kamu mirip wanita. Ternyata suaramu cukup halus. Jangan-jangan saya ini wanita. Dia sudah tahu. Sudahlah. Lebih baik saya beritahu dia langsung. Pak Ji, sebenarnya saya. Sial. Kok kakak dan orang tua ada di sini? Pak Ji, saya ke toilet dulu. Wah, tatapan Pak Ji kok aneh. Jangan-jangan dia suka sama Wenran itu. Kamu ngomong apa sih? Wah, Kilyarkewen. Jangan-jangan mereka juga mau cari masalah sama Wenran. Kalau saya tidak selalu hate, yang berdiri di samping Wenkin, itu Tang-Tang kita kan. Saya sendiri yang melahirkannya. Masa saya tidak kenal? Entah apa yang sedang dilakukan kedua anak ini. Berteriak-teriak minta batalin tunangan. Sampai heboh di mana-mana. Sekarang malam mangkol, berpegangan tangan. Saling membela. Jangan-jangan kita sudah terlalu tua. Sampai tidak mengerti cara bergaul anak muda sekarang. Ayo, kita ke sana lihat. Paman Wen. Bibi Jiang. Wenkin. Tadi itu siapa? Jangan-jangan keluarga Wen ini masih ingin menikahkan si anak perempuan tidak berguna itu dengan saya. Tadi itu adalah pacar saya. Sedangkan soal tunangan dengan keluarga Wen, nanti setelah si Nona Wen kembali, aku akan datang sendiri untuk membatalkan pertunangan. Wenkin. Tapi pacarmu ini adalah anak keluarga Wen. Ah, Apa yang terjadi? Ayo. Ini Wenran. Bener-bener bikin masalah buatku, Paman Wen. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Maaf, aku harus pergi dulu. kamu bilang apa yang sebenarnya dilakukan oleh dua anak ini? Apa yang mereka rencanakan? Sudahlah. Urusan anak-anak. Mereka pasti bisa mengatasinya. Mungkin saja. Ini hanya permainan kecil anak muda. Selama mereka berdua masih bersama. Bukankah itu sudah cukup? Ayo. Sikap arogan ini. Jili si bodoh. Masih mau melawanku. Hah, Mau lari kemana lagi? Kak. Apa? Setelah lama berkeliaran di luar, jadi kamu tidak mengenaliku lagi ya? Tidak. Itu karena kalian memaksaku untuk menikah. Aku akan berbicara dengan orang tua. Kamu cepat pulang. Kamu kan masih kecil. Bahaya di luar sana. Katakan padaku. Kamu tinggal di mana? Tidak. Jangan pernah bilang ke kakak. Beberapa hari ini aku menyamar sebagai pria. Tinggal di rumah pria asing. Waktu itu, di acara peluncuran Jiwenkin, Bodyguard ITU. Apakah itu kamu? Bukan aku. Kamu salah orang. Ayo pulang sama aku. Aduh, Kak. Aku nggak mau pulang. Mau bawa pacarku kemana nih? Xiao Wen. Pacar. Kamu nggak mau jelasin.
Nanti hubungi aku ya. Wenran. Lupa siapa dirimu ya? Sampai berani terang-terangan di sini. Main mata sama cowok. Bilang. Apa hubunganmu sama Wen Cheng? COG, aku cowok. Suka cewek, gimana mungkin aku main mata sama cowok? Bukannya udah aku bilang, aku punya musuh. Musuh itu adalah Wen Cheng. Kamu cuma bodyguard kecil. Gimana bisa berurusan sama anak sulung keluarga Wen? Kamu nggak tahu, CEO Wen punya cinta pertama yang selalu naksir aku. Wen Cheng jadi iri. Selalu nyari-nyari masalah sama aku. Barusan dia nggak sengaja ngenalin aku. Makanya, Kamu jangan terlalu dekat sama dia. Kalau dia ganggu kamu lagi, bilang sama aku. Wenran, kukira hari ini kamu bakal ketahuan. Ternyata kamu cocok banget pakai baju cewek. Lumayan juga ya. Diam. Ribut banget. CEO Ji minum juga. Ganti baju itu, males liatnya. Ganti di sini. Mau di mana lagi? Gak boleh ya? Itu dia. Semua laki-laki. APA yang kamu cekatkan. Apa yang bisa dilakukan? Kalau aku ganti baju, bukankah itu isinya? Saya kalau tidak aku masih bilang. Saya. Kau baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu? Ji selalu adalah jili. Tiba-tiba bergegas keluar dan menghentikan mobil. Hah, untungnya aku sudah tahu sebelumnya. Nomor plat Sanye. Tunggu aku memanjat pohon Sanye. Aku melihat Juenkin. Bagaimana cara membalik? Junior adalah Jili. Kau tahu Tuan San. Beberapa hadiah disiapkan secara khusus. Saya harap Anda bisa tertawa. Jili ini benar-benar masalah besar. Tapi untuk mengecewakannya, Tampaknya jili ini. Aku ingin memeluk pahaku. Ternyata mobil yang salah. Hei, batu. Bagus, kau masih berbakti. Taruh di belakang. Hei, sangat bagus. Buka bagasi. Saya harap ketiga kakek akan membawa lebih banyak di masa depan. Wow. Haha. Sudah dikirim. Benar-benar emas nah. penggemar keberuntungan. Sulit. Ji selalu menjadi Wenran ini. Sudah ditekuk. Mengapa saya selalu tidak sadar akan memikirkan Wenran? Saya. Apakah kamu menyukainya, seorang pria? Kamu baik-baik saja. Mungkinkah aku jatuh cinta pada Juenkin? Kalau tidak, haruskah aku memberitahukan identitas asliku padanya? Lihat reaksinya. Jizong. Jizong, kamu sudah tidur. Jizong. Jiwenkin, bangunlah. Kenapa panas sekali? Jangan khawatir, Jizong baru saja terkena flu. Perbanyak istirahat saja. Wenran, jangan pergi. Sial. Sebelumnya selalu berpikir Jizong tidak tertarik pada wanita. Untuk menjaga diri. Ternyata dia memang tidak suka wanita.
Apa? Ji Wenqin tidak suka wanita, lalu keistimewaannya padaku. Mungkinkah karena dia mengira aku laki-laki, lalu identitas asliku? Haruskah aku memberitahukannya? Jizong, kenapa kamu bangun? Aku bantu kamu istirahat. Kalau kamu ikut campur lagi, segera pergi dari sini. Kakak Wenqin suka laki-laki. Lalu kenapa? Wenran hanya mainan. Kakak Wenqin, seorang pria, pantas bersaing denganku untuk posisi Nyonya Jizong. Wah, Nona Su, ada waktu meneleponku. Bicara kerjasama, asal kamu bisa membuatku dan Ji Wenqin menjadi pasangan resmi, aku akan memberikan proyek di pinggir kota. Kepadamu. Non Su, kamu ini agak pelit ya. Dengan syarat seperti ini, sulit bagiku untuk membantu. Ji Wenqin sedang naik daun sekarang. Kurasa kamu pasti sangat membutuhkan proyek di pinggir kota untuk menunjukkan diri di depan ayahmu. Kerjasama yang menyenangkan. Non Su, Posisi sebagai istri Ji Wenqin, aku pasti akan mendapatkannya. Ji Wenqin, kamu hanya milikku. Aku ini kenapa ya? Kenapa selalu teringat Wenran? Jizong. Jizong, Anda benar-benar tidak boleh pergi. Ini pasti jebakan yang dipasang oleh Jili, menunggu Anda terjebak. Ini menyangkut satu-satunya peninggalan ibuku. Itu adalah kenangan terakhir yang ibu tinggalkan untukku. Aku harus pergi. Jizong, Jangan ikut. bagaimana ini? Aduh, Wenran, kenapa aku sampai lupa dia? Wenran, cepat ikut aku. Jizong sangat membutuhkanmu sekarang. Aku tidak berani pergi. Jizong sudah bilang, kalau aku ikut campur lagi, dia akan mengusirku. Wenran, sekarang bukan waktunya untuk ngambek. Jizong pergi sendirian ke hotel liburan untuk menemui Jili. Jizong biasanya baik padamu kan? Kamu tidak bisa tidak peduli padanya. Apa? Dia pergi sendirian. Wah, ini kan kakak baikku. Sungguh tidak terduga. Kakak yang sombong itu. Ternyata juga bisa dikuasai olehku suatu hari nanti. Katakanlah, apa yang kau inginkan dariku? Jangan buru-buru kak. Minumlah gelas anggur di atas meja itu. Kalau tidak mau minum. Tanganku ini kalau tidak stabil. Anggur ini tidak biasa. Sepertinya ada obat di dalamnya. Minumlah. Hahaha. Kakak, kau sungguh patuh ya. Anak selang Kilyarga Jipan bagaimana? Bukannya tetap dibenci ayahku. Usaha keras ibumu membangun kerajaan ini, pada akhirnya akan menjadi milikku. Kau mencari mati ya? Kau yang seharusnya mati. Kau seharusnya belajar dari ibumu. Mati lebih cepat. Bukannya kau sangat menginginkan gelang ibumu itu. Kau hanya perlu berlutut. Jilat kakiku sampai bersih. Aku akan mengangkat kakiku dengan mulia, dan mengembalikan barang rongsokan ibumu padamu. Jili, jangan keterlaluan. Ternyata kalian berdua. Kakak Wenqin, karena kau tidak kooperatif, maka aku terpaksa menggunakan cara-cara khusus. Ji Wenqin, kau mencari mati ya? Bukannya kau sudah diracuni? Kenapa tidak apa-apa? Jili, kau pikir aku datang sendiri ke janji ini tanpa persiapan sama sekali? Lepaskan aku. Aku beritahu kau. Kalau kau berani menyentuhku, ayah tidak akan membiarkanmu. Serahkan gelang ibuku padaku. Kalau tidak, aku akan menghabisi kamu. Kamu pikir aku tidak bisa mengenali? Ini palsu. Apa yang terjadi denganmu? Bahkan menaruh obat saja tidak bisa. Sungguh tidak berguna. Sekarang di luar semuanya orang-orangku. Ji Wenqin tidak akan bisa lari.
Jili sudah memerintahkan. Seluruh hotel sudah dikunci. Jangan sampai dia lari. Dia sudah terkena obat tidak akan lari jauh. Cari dengan teliti. Ji, ini aku. Ji. Di sini sudah dikunci oleh Jili. Kita tidak bisa keluar. Asisten sudah. Aku akan mencari kamar kosong. Kita bersembunyi dulu. Ayo. Jili ini menaruh obat yang paling kuat. Sekarang dokter tidak bisa masuk. Bagaimana ini? Jangan pedulikan aku. Kamu keluar. Aku tidak akan pedulikan kamu. Biarkan kamu mati di sini. Ji Wenkin sekarang seperti ini. Tunggu dokter datang. Sudah terlambat. Sudahlah. Aku sendiri saja. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Menyelamatkanmu. Tidak tahu juga. Setelah Ji Wenkin bangun, tahu dia sudah tidur denganku. Ekspresinya pasti sangat berwarna. Ji Wenkin, setelah kamu bangun, aku akan memberitahukan identitasku. Semuanya padamu. Hei, Tang, kamu di mana sih? ada apa ibu? Aduh, Keluarga Ji member tekanan pada keluarga kita. Membuatmu harus pergi untuk kencan dengan Tuan Ji. Kalau tidak mereka akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga kita. Baik, aku akan segera pulang. Pak Ji, aku sangat khawatir. Kamu baik-baik saja? Tidak terluka kan? Sudahlah sudah. Wenran mana? Aku tidak tahu. Cari dia dan bawa ke sini. Ah, halo. Kamu anak yang tidak berbakti. Sampai-sampai memukul adikmu seperti ini. Kenapa kamu tidak bertanya? Apa yang Jili lakukan? Ahem. Meskipun dia yang salah, itu hanya bercanda. Kamu kan kakaknya. Mengalah sedikit kenapa? Sudahlah, aku tidak punya waktu untuk mendengar tuduhanmu. Tutup. Tunggu sebentar. Aku mencarimu. Untuk membicarakan pernikahan keluarga Wen. Putri keluarga Wen. Secara aktif mengundangmu untuk bertemu di Blue Cafe. Kalau tidak pergi, barang peninggalan ibumu. Mungkin. Siapkan mobil. Ke Blue Cafe. Tang, anak keluarga Ji itu sangat baik. Tidak seperti yang dikatakan orang. Lagi pula di pesta terakhir. Ibu, jangan bicara lagi. Aku sudah punya orang yang kusuka. Meskipun aku pergi, aku hanya akan meminta maaf padanya, lalu membatalkan pertunangan. Nggak tahu. Gimana kabar Ji Wenkin sekarang ya? Harus tunjukin yang terbaik. Jangan sampai seperti terakhir kali kabur lewat jendela. Penampilanku sama tubuhku masih lumayan loh. Kalau si anak pertama keluarga Ji ini tergoda sama aku, nggak mau batalin tunangan, terus maksa nikah sama aku gimana? Untungnya, aku udah siapin rencana. Bos Ji, Wenran gimana? Masih belum ada kabar ya? si Wenran ini. Aku suruh dia bantu. Kok malah ambil kesempatan. Sampai tidur sama Bos Ji. Bos Ji, rekaman CCTV hotel udah aku lihat. Wenran pagi-pagi udah pergi. Nggak balik ke villa juga. Nggak tahu dia pergi kemana. Kan kamu yang suruh Wenran ke sana. Bos Ji, aku juga khawatir sama kamu. Bagus. Kalau masih nggak ketemu Wenran, nggak usah balik juga. Ah Bos Ji, si anak perempuan keluarga Wen ini, bisa ketipu sama Jili. Berarti dia juga orangnya sembrono. Kalau dia lihat kamu, lihat penampilan dan karisma kamu, nggak mau batalin tunangan gimana? Ah, aku ada ide.
Ah, Mamaku ternyata nggak ngerti aku. Ngira gini, bisa ngejagain aku. Bagus. Aku nggak percaya. Pakai muka kayak gini, aku bakal batalin tunangan. Anak orang kaya ini, dia pasti tidak setuju. Tampaknya dandanan saya cukup berhasil ya. Sungguh menantikan reaksi anak tertua keluarga Ji ini. Nona keluarga Wen ini. Untuk membatalkan pertunangan, berani berdandan seperti ini. Ji Wenqin. Bukankah dia seharusnya di hotel? Kenapa bisa muncul di sini? Tidak mungkin. Apakah Ji Wenqin adalah anak tertua keluarga Ji? Tampaknya hanya kebetulan. Sebaiknya saya cepat-cepat menyelesaikan urusan tunangan ini dan segera pergi dari sini. Jangan sampai Ji Wenqin menyadari sesuatu yang aneh. halo Nona Wen. Ternyata anak tertua keluarga ini tidak hanya suka menindas yang lemah, tapi juga menilai orang dari penampilan. Jauh berbeda dengan Ji Wenqin, anak tertua keluarga Ji. Kalau begitu saya langsung saja untuk tindakan saya sebelumnya, melarikan diri dari pertunangan. Saya bisa minta maaf, tapi saya sudah punya orang yang saya suka. Jadi, mari kita batalkan pertunangan ini. Apa-apaan ini? Saya mana berani memutuskan untuk melanjutkan pertunangan dengan Anda. CEO Ji. Benarkah anak tertua keluarga Ji? Bisa-bisa. Sekarang juga kita batalkan. Saya benar-benar dibuat curiga oleh tunangan ini. CEO Ji. Wah, kebetulan ya. Kenapa Anda di sini? Saya minum kopi. Saya tidak bisa mengatakan pada Ji Wenqin, aku di sini untuk menikah. Katakan. Mengapa tidak pergi pada hari itu? Kenapa kau bersembunyi dariku? Kenapa kamu tidak pergi? Aku tidak bersembunyi darimu saat kau bangun dan terus memarahiku. Usil, apa kau harus pergi? Aku tidak bermaksud itu, tapi kau tidak bisa mengatakan apa-apa. Hanya pergi saja. Jika kau pikir aku mengambil keuntungan dari orang lain, ketidakseimbangan di hatimu. Kalau begitu kau bisa meninjau luar dari udara. Aku berjanji tidak akan melawan. Apakah Anda mengandalkan berita? Bukan untuk mengatakan Ji Wenqin dan Miss Wen menikah hari ini? Bagaimana dengan manusia? Ibuku mendengar. Ji Wenqin berjanji untuk turun. Cukup bawa Nona Wen. Untuk mendapatkan tangan. Industri Ji Jia bukan milikku. Ibu dari Ji Wenqin. Tapi dia meninggalkan tanah, warisan yang kaya. Selama Anda dapat menemukan ini, surat wasiat tersembunyi. Siapa yang peduli? Industri Kijia. Oh ya. Nona Seo, keindahan besar seperti itu. Tidak lebih dari seorang pria. Hahaha. Jika ini menyebar. Tapi lingkaran wanita kota sungai dan laut. Lelucon terbesar. Ji Wenqin. Wenran. Kalian berdua sangat menghinaku. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Wenran di kafe biru. Batasi kau dalam 5 menit. Harus sampai di sini. Ingat apa yang aku ajarkan padamu. Ji Wenqin, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku sangat sadar. Wenran, aku suka kamu. Tidak ada hubungannya dengan gender. Arti dari Ji Wenqin adalah, tidak peduli aku laki-laki atau perempuan, dia tetap suka aku. Daripada manfaatkan kesempatan ini untuk memberi identitasku. Ji Wenqin. Sebenarnya aku perempuan. Wenran. Walaupun kamu tidak mengakui, aku sebagai tunanganmu, kamu tidak bisa mengabaikan anak dalam perutku. Tunangan. Anak. Apa kamu salah paham? Gadis ini, kok kayaknya agak familiar.
Apa yang kamu lakukan? Kakak Wenran, kamu tidak ingat aku. Meng Tin, Wenran tidak mau menjelaskan. Dia seorang gadis, datang dan berbohong di depan umum. Mungkin ada alasan tersembunyi. Aku lebih baik tanya dia dulu sendirian. Aku akan urus ini dulu, nanti aku jelaskan padamu. Meng Tin, kenapa kamu bilang kamu adalah tunanganku? Kenapa kamu berbohong? Bilang kamu hamil anakku. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? aku tidak berbohong. Anak itu adalah karena kamu menyelamatkanku. Itu hari itu Aku terjadi. tidak tahu kenapa kau membalas budi dengan kejahatan, tapi aku bisa menemanimu ke kantor polisi atau melakukan tes DNA, asalkan bisa membuktikan anak ini adalah milikku. Kau bisa melakukan apa saja yang kau mau. Aku tidak mau pergi, aku tidak mau pergi. Sementara ini belum tahu siapa yang menyuruh Meng Tin di belakang layar. Tidak bisa memberitahu Meng Tin identitas asliku. Aku tidak hamil. Katakan, siapa yang menyuruhmu datang? Wenran, hubungan kalian tidak akan diterima oleh masyarakat. Sejak kau menyelamatkanku, aku sudah menyukaimu. Bisakah kau mempertimbangkanku? Meng Tin, ini bukan urusanmu. Wenran, aku tahu menipumu seperti ini. Tidak benar, tapi aku benar-benar tidak punya niat jahat. Aku hanya tidak ingin kau semakin terjerumus. Meng Tin, masalah perasaan tidak bisa dipaksakan. Kau nanti akan menemukan orang yang lebih cocok untukmu. Tapi orang itu pastinya bukan aku. Barang tidak berguna. Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Tapi untungnya, ada 2 foto yang berguna. Ada apa cepat katakan. Aku sedang kesal. Tuan Yura, kami melihat mobil Tuan ketiga di tempat parkir. Apa? Tuan ketiga, awasi baik-baik. Aku segera sampai. Apakah Wenran itu baru saja menolak Pak Ji? Pak Ji patah hati. Kenapa rasanya tekanan udara lebih rendah dari biasanya? Mengapa mereka ada di sini? Seharusnya, siapa yang mulutnya tidak bisa diam menyebarkan plat nomor Anda? Jili seharusnya tahu. Ini mobil Tuan San. Wah, ini benar-benar mobil Tuan San. Ini pasti harganya puluhan juta. Plat nomor ini. Tapi aku sengaja mencari tahu. Setelah pesta terakhir, aku bahkan memberi Tuan San sekotak emas. Tidak mungkin salah. Kalau aku bisa dekat dengan Tuan San, di kota Shanghai ini, aku pasti bisa mendapatkan apa saja. Apapun yang aku inginkan. Kak Wenkin, mengapa kamu di sini? Ji Wenkin, apa yang hebat darimu? Tunggu sampai aku dekat dengan Tuan San. Pada saat itu kamu bahkan tidak layak mengangkat sepatuku. Pergi. Berlagak apa kamu? Apakah kamu pikir aku tidak tahu? Ini mobil Tuan San. Kamu si anak yatim piatu. Bagaimana mungkin mengendarai mobil sebaik ini? Benar? Ji Wenkin, aku beritahu kamu, kalau kamu karena membiwek Tuan San merah dan merugikan keluarga Ji, aku dan ayah tidak akan membiarkanmu. Sepertinya kejadian terakhir. Kau tidak ada kemajuan sama sekali. Ngapain diam saja? Cepat lakukan. Ada yang masih tidak puas. Aku siap kapan saja. Kenapa kamu gak nemenin tunanganmu? Siapa bilang aku punya tunangan? Aku udah selesain semuanya. Nanti aku jelasin lagi. Aku nggak percaya. Kalau kalian masih punya kunci Sanye. Pakai korek api buat nakutin aku. Nggak bisa dibukakan. Gimana mungkin? Ini jelas mobilnya Sanye. Terakhir kali aku kasih dia sekotak emas. Nggak mungkin. Kunci ini pasti kalian curi. Aku udah kasih ke Sanye. Kasih sekotak emas. Aku cuma perlu bilang ke dia. Dia langsung ngurusin kamu. Yang kamu bilang itu sebelumnya emas itu ya? Oh, aku lupa kasih tahu kamu. Informasi kecil kamu kurang akurat deh. Mobil ini bukan mobilnya Sanye. Kamu masih berani ngomong aku. Sekotak emas segitu besar. Dikasih ke musuh sendiri. Kalau diceritain, gak takut orang lain ketawa sampai gigi copot ya? Ji Wenqin, Wenran. Aku nggak bakal lepasin kalian. Aku malah punya satu rencana.
Mending kita berdua kerjasama. Kamu bilang, Kamu cuma perlu pulang. Kasih tahu hal ini ke depan ayah kamu. Masa dia bisa biarin Juenkin ngejalanin hal yang gak sopan gini? Nanti dia bakal punya senjata buat Juenkin kan? Batalin semua kerjasama sama grup Ji. Melakukan pengepungan bisnis terhadap keluarga Ji. Masalah cintamu sudah selesai. Masalah cinta apa? Gadis yang tadi, hanya saja, aku pernah menolongnya. Gadis kecil itu saja, dia sama sekali tidak hamil. Aku rasa, ini pasti ulah Jili dan Suning. Aku ini perempuan. Bagaimana bisa membuat orang hamil? Tidak tahu siapa yang bermain di belakang layar, menyuruh Meng Tin untuk memfitnahku. Apalagi yang kau sembunyikan dariku? Benar. Ada satu hal. sekarang, haruskah aku turun dari mobil, menghindari masalah? Wenran, apa sebenarnya yang kau sembunyikan dariku? Katakan. Apakah jika aku katakan kamu akan memaafkanku? Mungkinkah malam itu dia benar-benar tidak ingat sedikit pun detailnya? Jika sekarang ku beritahu identitas asliku, dia seharusnya tidak akan pingsan karena marah padaku. Mungkinkah Wenran benar-benar dikirim oleh Sang Ping dan Jili untuk mendekatiku dengan sengaja? Sebetulnya aku adalah Wen. Pak Ji, Anda baik-baik saja. Jika Anda tidak bisa menyetir, kembali saja dan tulis surat pengunduran diri untukku. Bukan sengaja. Ini gara-gara perempuan ini tiba-tiba muncul. Dia. Meng Tin, kamu gila ya? Wenran. Aku cuma mau kasih tahu, ada seorang wanita bernama Suning yang menyuruhku datang. Wenran, kamu harus hati-hati sama dia. Jaga dirimu baik-baik. Suning dan Jili itu kejam banget. Mereka gak bakal mudah melepaskanmu. Sepertinya kamu harus segera pergi dari kota Jianghai. Ji Wenkin. Sebenarnya aku ini perempuan. Lucu ya. Wenran, meskipun kamu terlihat manis, tapi kamu bohong. Harusnya ada batasnya dong. Perempuan baik mana sih yang bisa seorang diri ngelawan dua pria? Wenran, sekarang jujur aja. Apapun itu, aku akan memaafkanmu. Tapi kamu cuma punya satu kesempatan. Aku serius. Terus gimana kamu buktiinnya? Ji Wenkin ini. Jangan-jangan mau suruh aku buka baju lagi di mobil. Kamu mau apa? Pemeriksaan. Ada apa lagi? Tang-Tang, kamu ketemu sama anaknya keluarga Belum. Ji. Aku dengar dari keluarga Ji. Kalau kalian berdua batalin pertunangan. Aku udah punya orang yang aku suka. Orang yang kamu suka, Itu yang kamu temuin di. acara pesta kemarin. Iya, Kalau gitu malam ini, ajak dia makan malam di rumah. Biar aku sama ayahmu. Semua ketemu. Wenran, aku tidak peduli dengan pandangan dunia. Kamu tidak perlu bilang kalau kamu perempuan. Biarkan orang lain berpikir. Hubungan kita ini normal. bukan. Aku benar-benar perempuan. Aku tidak butuh kamu berbuat apapun untukku, asal kamu tetap di sampingku saja. Sudahlah, bagaimanapun juga. Semua akan terungkap. Kalau begitu, apakah kamu punya waktu makan bersama orang tuaku? Aduh. Nak, kamu kenapa? Siapa yang memukulmu? Ning Ning Datang. Ayo duduk. Halo Pak, Ayah ibu, kalian tidak tahu apa yang Ji Wenkin lakukan di luar. Maaf ya Ning Ning. Kamu melihat hal yang memalukan. Pak Ji, sebenarnya masalah ini. Aku yang bicara, sungguh tidak pantas. Tapi karena keluarga kita sudah lama berteman, aku harus memberitahu Bapak. Kak Wenkin sedang bersama seorang pria. Apa? Suneng, apa yang kamu katakan benar? Ayah, benar sekali. Kalau hal ini diketahui media,
dan orang-orang di lingkaran kita. Jangan harap keluarga kita bisa jadi Kilyarga Turkmeka di Shanghai City. Bahkan kepala pun tidak bisa diangkat. Anak durhaka. Benar-benar anak durhaka. Meski harus diikat, anak durhaka ini harus dibawa kembali padaku. Perumahan Haoting. Wenran, jangan bercanda. Ini adalah kota Jianghai, rumah mewah paling terkenal. Kamu tinggal di sini. Ya. Rumahku memang di sini. Di sini Sensiap Yengkel Tanah sangat berharga. Kalau Kilyarga Merkaya begitu. Kenapa kamu kerja jadi bodyguard? Keluarga Wen juga tinggal di sini. Sebaiknya jangan bertemu mantan tunanganku itu, biar tidak ada masalah. Jangan tanya lagi. Masuk saja nanti kamu tahu. Wenran, jujur saja padaku. Apakah kamu punya keluarga yang bekerja di sini sebagai satpam atau pembantu? Tidak apa-apa, jangan malu. Bos Ji kita ini bukan tipe orang yang suka merendah orang. Diam. Lanjutkan saja. Belok kanan di depan sudah sampai. Jalannya kok agak familiar ya? Ini bukan jalan menuju rumah keluarga Wen. Wenran, kamu juga marga Wen. Apa hubunganmu dengan keluarga Wen? Ada masalah. Kamu anak tidak berbakti. Masalah yang kamu buat di luar sudah dibawa sampai ke hadapanku. Kamu masih berani bertanya. Ada masalah APA. Ji Wenkin ayah murah ini. Biasanya tidak bertanya. Pada saat ini, guru mengaku bersalah. Urusan saya dengan keluarga Ji tidak ada hubungan. Kau jatuh cinta dengan seorang pria. Perjamuan terakhir. Aku tahu kau salah. Saya menemukan seorang wanita yang tidak tahu detailnya. Datanglah ke kolam. Tanpa diduga. Di belakang. Pengawetan ini. Kau kehilangan semua. Kau ingin marah padaku? Hal-hal ini harus dilingkari. Kilyarga itu tahu. Keluarga Ji. Kerugian apa yang akan ditanggung? Kau tahu apa? Aku bilang padamu. Sekarang. Segera kembali. Aku tidak punya waktu. Selain itu, wajahmu. Tidak. Kau membawa anak kecil dan tidak sah masuk ke dalam ruangan. Saat marah. Sudah hilang? Ji Wenqin, jika kau tidak kembali, gelang ibumu, dan peninggalan itu, aku akan membakar semua api. Biarkan dia sedikit jejak. Tidak bisa tinggal. Dengan peninggalan ibu, akan membunuh saya selama bertahun-tahun. Keluhan ini antara keluarga Ji dan saya. Sudah waktunya untuk melikuidasi. Baik. Aku akan segera kembali. Parkir. Biarkan asisten membawamu kembali. Aku akan kembali. Saya akan menemanimu pergi bersama. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama-sama. Jili dan Zhang Ping punya niat buruk. Aku takut kalau kau pergi sendirian. Akan ada bahaya. Selama bertahun-tahun ibuku dan keluarga Ji punya banyak urusan yang belum selesai. Sudah waktunya untuk menghitungnya dengan benar. Masa lalu kotor keluarga Ji. Aku tidak ingin kau tahu tentang itu. Jangan khawatir. Setelah aku selesai mengurus semuanya, aku akan segera kembali. Lagi pula, orang tuamu bisa menerima kita. Rasa cemas seperti ini sedikit berlebihan. Tapi, kalau anak-anak kecil dari keluarga Ji berani membuli MU, aku akan langsung pergi ke keluarga Ji. Mereka kebingungan total. Hanya tahu bermain catur. Lihat bagaimana cara kau jadi ayah. Tidak bisa mengurus putrimu sendiri. Putrimu sudah besar. Untuk apa kau terlalu ikut campur? Aduh, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Tang Tang dan Wenqin. Jelas-jelas mereka bersama. Tapi seperti tidak saling mengenal identitas satu sama lain. Bahkan sampai membatalkan pernikahan mereka. Wen Cheng. Coba katakan pada kami kalian anak muda ini. Apa sih yang kalian mainkan? Apa sulitnya menebak ini? Pasti Zhang Ping dan anaknya yang menyusahkan di tengah-tengah. Nanti saja. Jelaskan baik-baik pada mereka. Semua akan jelas. Maaf sekali, Pak Ji kembali ke perusahaan untuk mengurus beberapa hal. Biarkan aku antar Wenran pulang dulu. Dia sangat sombong. Apakah aku harus datang mengundangnya secara pribadi? Pak Wen. Wen Cheng. Jadi kamu. Maaf ya. Aku bohong sama kalian. Sebenarnya aku bukan Wenran. Aku Wen Tang. Jadi, kamu adalah putri sulung keluarga Wen. Wen Tang. Si Wenran ini. Nggak boleh, aku harus cepat kasih tahu Pak Ji. Angkat telepon dong. Aku juga nggak bisa putusin ini. Nggak angkat telepon.
Jebakan Jili dan Sangping. Kalau gitu Pak Ji, sekarang pasti dalam bahaya. Ji Wenqin, lihat deh perbuatan jelek kamu. Kamu mau menghancurkan keluarga Ji ya? Bilang aja, kamu panggil aku buat apa? Kakak, lihat deh kamu bikin ayah marah. Kamu bilang gak suka putri sulung keluarga Wen. Ya udahlah. Tapi kamu malah pacaran sama cowok. Apa dari kecil gak punya ibu? Jadi pikiran kamu agak aneh ya? Nggak apa-apa, cariin 2 psikolog buat kamu. Aduh, Jili, gimana sih ngomong sama kakak? Mama, kalau ini ketahuan orang luar, gimana aku bisa mengakui? Dia kakak aku. Kalau mama kamu masih hidup, pasti marah setengah mati. Masih Barony Melito. Jili bener ngomongnya. Kamu sama mama kamu yang udah meninggal. Sama-sama bikin pusing. Udah dari dulu aku harus tes DNA. Lihat kamu ini. Anak aku. Atau anak mama kamu di luar. Sayang, lepaskan anakku. Berani sekali. Aku akan membunuhmu anak durhaka. Aduh. Anak memukul ayahnya. Tolong. Berikan gelang ibuku padaku. Kalau tidak, aku akan mencekiknya. Oh ya, suamiku. Cepat berikan padanya. Baik. Anakku, Tuan, anak durhaka ini, masukkan dia ke ruang gelap untuk merenung. Aku akan segera menelepon keluarga Wen. Besok mereka akan menikah. Meskipun harus diikat. Anak durhaka ini akan diikat untuk menikah. Jangan biarkan dia menghancurkan keluarga Ji kita. Tang Tang, kalau kamu dinikahkan dengan Ji Wenqin, kamu mau tidak? Anak ini, kenapa begitu bersemangat? Mau sih mau. Tapi Bu, apa tidak terlalu cepat? Tidak cepat kok. Cepat istirahat ya. Kita dan keluarga Ji, tanpa izin mengatur Tang Tang dan Wenqin. Besok menikah. Apa tidak terlalu buruk? Dengan karakter Tang Tang, pasti tidak akan diam saja. Aku kan, hanya ingin yang terbaik untuk mereka. Ibu tiri Wenqin itu, tidak tahu apa yang dia lakukan. Di belakang layar, lebih baik kita manfaatkan kesempatan ini. Langsung menikahkan mereka berdua, agar tidak ada masalah nantinya. Aku di mana ya? Nona kamu sudah bangun. Kamu maksud apa sih? Kenapa kamu dandanin aku kayak gini? Nona, hari ini adalah hari pernikahanmu dengan putra sulung keluarga Ji. Kamu lupa ya? Mereka tipu aku pulang cuma biar aku nikah sama putra sulung keluarga Ji. Mau lari kemana lagi? Wen Cheng, kamu kurang ajar banget. Ayo minggir dong, aku nggak mau nikah. Kamu kurang ajar banget. Ayo pergi. Kalian pikir gini, bisa nahan aku? Ayah Ji Wenqin bilang, setelah kamu nikah sama keluarga Wen, hak waris perusahaan akan diserahkan ke aku. Ibumu susah payah bangun kerajaan ini. Semua akan jadi milikku. Baik pernikahan maupun perusahaan. Bukan urusan keluarga Ji untuk memutuskan. Mau pergi nggak semudah itu. Nona jangan lari. Nona tunggu dong. Ayo jalan. Nona jangan lari cepat kembali. Nona.
Jangan lari. Kamu adalah nona keluarga Wen. Kamu adalah putra sulung keluarga Ji. 2 penumpang. Mau kemana? Ke Hotel Four Seasons di Yun Chao Villa. Diam. Kamu punya uang gak? Ayo Pak Supir. Ji Wenkin, kamu ngapain? Ji Wenkin, turunin aku. Pak Ji, syukurlah kamu baik-baik saja. Ini Wenran, putri keluarga Wen. Tunangan Anda. Sepertinya Tuan Ji sudah tahu. Putri Wen semoga beruntung. Apa yang kau inginkan? Katakan. Mengapa kau menipuku? Mengapa setelah kabur dari pernikahan kau mendekatiku? Apa tujuanmu sebenarnya? Tidak kusangka, tunangan yang paling kubenci. Ternyata Ji Wenkin, sepertinya orang yang membatalkan pertunangan terakhir kali. Juga Ji Wenkin, sengaja diatur. Siapa yang sengaja mendekatimu? Sudah kukatakan padamu, aku ini perempuan. Kau sendiri yang tidak percaya. Aku tidak tahu. Kau adalah anak keluarga Ji, anak laki-laki bangsawan. Wen Tang tidak pernah menyakitiku. Apakah semua ini benar-benar kebetulan, Putri Wen? Aku tidak pernah menyakitimu kan? Katakan mengapa 2 kali kabur dari pernikahan. Sampai segitunya tidak mau menikah denganku. Tuan Ji, 3 tahun lalu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Temanmu memanfaatkan pengaruhmu. Mengganggu pria dan wanita, bahkan mengancam, akan menghajar aku juga. Baiklah, hari ini aku akan lihat bagaimana kau akan menghajarku. Tidak heran, mendengar aku anak keluarga Ji, kau langsung meledak. Ternyata kita mempunyai dendam seperti ini. Sepertinya kita benar-benar berjodoh. Ji Wenkin, kemampuanmu seperti itu masih butuh bodyguard. Kau yang seharusnya sengaja mendekati saya ya. Lepaskan saya ganti baju dulu. Lanjut bertarung denganmu. Saya kasih tahu ya, saya tidak mau terima tipumu selihat kecantikan. Sudah 3 tahun saya di luar negeri. Ternyata Zhang Ping dan Jili ini untuk menjatuhkan nama saya. Benar-benar kerja keras ya. Kamu bilang apa? Jili ini tidak akan saya maafkan. Sekarang pulang masih sempat. Bagaimana kalau kita nikah aja, tunangan? Ini terlalu cepat. Saya belum siap. Seharusnya kita ikuti prosesnya pelan-pelan saja. Jangan main-main kalau sampai orang lain tahu kamu ada di sini. Buat kamu dan keluarga Wen akan ada dampaknya. Tapi saya tidak mau pulang. Kalau sampai ibu saya tahu saya kabur dari pernikahan, dia pasti tidak akan membiarkan saya. Baiklah, nanti saya antar kamu pulang. Wenran ini tampangnya cakep ya. Kok bisa jadi tunangan Jili ya? Antar Nona Wen Tang pulang. Jili tidak tahu. Jili dengar dari mana? Teman wanita Anda di pesta terakhir adalah Nona Wen Tang. Mungkin tertarik pada kecantikan Nona Wen Tang, makanya menyuruh Zhang Ping mengajaknya ke keluarga Wen untuk melamar. Dia bilang karena kamu kabur dari pernikahan, dia bisa bertanggung jawab atas apapun. Keluarga Wen bilang apa? Diusir oleh Nyonya Wen. Tapi saya rasa sekarang tidak bisa. Biarkan Nona Wen Tang pulang. Karena Jili itu pasti tidak akan berhenti begitu saja. Akan terus mengganggunya setiap hari. Benar sekali. Tidak bisa menjamin Jili ini. Apakah dia akan memikirkan cara licik untuk menyakitiku? Kamu biarkan aku tinggal saja. Aku masih bisa jadi bodyguardmu. Pasti tidak akan ketahuan. Aduh, Tuan Besar Ji, katanya kamu pergi ke keluarga Wen untuk melamar. Tapi ditolak. Kita sama-sama. Dia lebih memilih untuk membatalkan pernikahan Karena daripada seorang pria. memilih kamu. Lepaskan, kamu gila. Suning, bagaimana kalau kita bersama saja? Selama dia tidak mau memperebutkan harta lagi, semua milik keluarga Ji akan menjadi milik kita. Ji Wenkin, kamu yang pertama kali tidak adil padaku. Tuan, orangnya sudah dibawa. Mama, ada apa? Kamu masih ingat, ada mama ini. halo Tante, saya Ji Wenkin. Tante tenang saja, dia baik-baik saja di sini. Xiao Ji, kamu ya? Bagus-bagus, kalian bersama. Saya jadi tenang. Tonang Nona Su. Foto yang kamu minta sudah saya ambil. Ji, ada masalah. Jili akan konferensi pers. Katanya kakek akan mengumumkan pewaris. Ingin mengatur industri ibuku.
Harus lihat mereka dulu. Ada kualifikasi untuk itu. Jizong kali ini mungkin tidak sesederhana itu. Jili mencari seorang wanita hamil untuk mengaku sebagai tunangan Wenran. Katanya Anda merusak keluarga mereka. Sekarang harga saham perusahaan anjlok. Di perusahaan dan di depan villa. Sudah dikerumuni orang. Cara Jili sungguh kejam. Tidak tahu apa yang mereka gunakan untuk mengancam Meng Tin agar dia memberikan kesaksian palsu. Anak durhaka. Tidak hanya kabur dari pernikahan, tapi juga terekspos. Skandal ini membuat harga saham keluarga Ji jatuh bebas. Lihat dia kembali. Aku tidak akan membunuhnya. Suamiku, tenanglah. Lebih baik biarkan Jili mewarisi Ji Group. Lalu kita umumkan keluar. Keluarga kita sudah memutuskan hubungan dengan Ji Wenqin. Biarkan Ji Wenqin sendiri menanggung skandal ini. Begitu tidak bisa mengembalikan kerugian Ji Group. Hanya dengan beberapa wartawan ingin mengawasiku. Kamu adalah Wenran. Aku adalah ayah Ji Wenqin. Ingin berbicara denganmu. Naiklah ke mobil. Jizong, Anda datang mencariku hari ini. Sebenarnya ada apa? Tinggalkan Wenqin. Wenqin harus menikahi putri keluarga Wen. Baiklah. Ini ingin menjual anak untuk mendapatkan kerjasama. Jizong datang mencariku hari ini sebagai seorang ayah. Khawatir tentang anaknya. Diriku menipumu atau sebagai Presiden Ji. Ingin memulihkan kerugian perusahaan. Berani sekali kau mempertanyakanku. Kalian ini, tindakan tanpa rasa malu. Ada hak apa kau mempertanyakanku? Apa kau tahu karena dirimu? Perusahaanku Ji telah kehilangan. Berapa banyak uang? Ku beritahu kau. Orang rendahan sepertimu. Jika bekerja seumur hidup, matilah pun tidak bisa membayar semua itu. Hari ini aku bertemu dengan Presdir Ji. Baru aku mengerti kalau Jili tidak berpendidikan. Ternyata karena keturunannya. Bilang orang rendahan. Kuingat waktu kau belum nikahi Ibu Wenqin saat itu. Bukankah kau juga seorang hinaan? Berani sekali bicara padaku seperti itu. Presdir Ji katakan saja langsung. Hari ini, repot-repot mencariku. Sebenarnya apa tujuanmu? Hahaha. Orang-orang sepertimu ini. Aku tahu. Bukankah hanya karena uang? Ada 30 juta di kartu ini. Asalkan besok, di konferensi pers kau katakan. Kau yang menggoda Wenqin duluan. Wenqin selalu mencintai putri keluarga Wen. Uang ini akan menjadi milikmu. Presdir Ji menyuruhku sendiri menanggung semua kesalahan keluarga Ji. Benar-benar licik. Kalau kau tidak setuju, aku punya banyak cara untuk membuatmu hilang tanpa jejak dari dunia ini. Mencoba memanfaatkanku untuk menjebak Ji Wenqin supaya Ji Wenqin sendirian yang menanggung semuanya. Aku pasti akan membuatmu harus bayar mahal. Wenqin adalah kekasihku, jadi harus tambah bayaran. Berapa yang kamu mau? 80 juta, tidak boleh kurang sedikit pun. Besok, aku harus melihat uangnya. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke konferensi pers. Baik. Uangnya akan masuk ke kartumu hari ini. Tapi setelah besok, kamu harus pergi dari kota Jianghai. Kalau karena kamu, kerjasama Kilyarga Ji dan Wen, ada masalah, aku pastikan hidupmu sengsara. Baiklah, karena Jili dan Suning sudah bersusah payah mempersiapkan pertunjukan ini, maka aku akan main bersama kalian. Katanya konferensi pers hari ini. Yang pertama adalah tentang hubungan putra tertua keluarga Ji dengan bodyguard yang kedua adalah pengumuman. Putra kedua keluarga Ji sebagai pewaris mendapatkan seluruh harta keluarga. Tentu akan mempengaruhi kerjasama keluarga Ji dan Wen. Aduh, menurutku, putra tertua keluarga Ji ini sudah pasti tidak dapat harta. Kakak tidak kusangka kamu melakukan hal seperti ini. Hari ini juga berani datang. Diam. Kakakmu hanya sedang tidak berpikir jernih. Kalau terus menambah masalah, mengganggu kerjasama dua Kilyarga, nanti pulang aku akan menghukummu. Tidak boleh. Kalau Ji Wenqin benar-benar menikahi putri keluarga Wen, nanti dengan dukungan keluarga Wen, aku ingin merebut harta keluarga. Akan sulit. Semuanya, hari ini keluarga Ji mengadakan konferensi pers, utamanya untuk menjelaskan tentang berita yang beredar di internet. Ji Wenqin dan bodyguard
Berpacaran. Di sini aku tegaskan. Itu sama sekali tidak benar. Selain itu, tentang pernikahan Wen Qin dengan putri keluarga Wen akan tetap berjalan sesuai rencana semula. Selanjutnya, aku akan mengumumkan pewaris grup perusahaan Ji, yaitu putra kedua saya Jili. Tunggu. Wenran ini, belum saatnya dia muncul. Apakah kamu Wenran? Baru-baru ini beredar di internet tentang kamu dan putra sulung keluarga Ji. Apakah itu benar? Aku adalah Wenran, dan Ji Wenqin adalah pasangan. Kenapa masih diam? Segera keluarkan dia. Kenapa kamu datang? Ji Wenqin, aku datang menyelamatkanmu. Aku dan Ji Wenqin adalah satu-satunya pasangan masing-masing. Aku sama sekali tidak punya calon istri yang hamil. Industri keluarga Ji adalah peninggalan Ibu Ji Wenqin. Jangan sampai seorang anak haram warisi. Wenran, kamu berbohong. Kamu adalah seorang pria brengsek yang suka main-main. Dulu aku masih mempertimbangkan keluarga Ji dan muka kakak sulung. Tidak mau membongkar rahasiamu. Tapi sekarang aku tidak membiarkanmu dan kakak sulung melakukan hal-hal yang tidak bermoral. Aku peringatkan kamu, kalau kamu punya niat jahat dan mengganggu rencanaku, kamu tahu akibatnya. Aku Meng Tin, tunangan Wenran. Ji Tuan Yuda Yang, merebut ayah dari anakku yang ada di perutku. Tolong bantu kami, ibu dan anak ini. Wenran, apalagi yang mau kamu katakan? Kakak sulung suka laki-laki sudah biasa. Tapi sekarang merusak keluarga orang lain. Orang seperti ini bisa apa mewarisi keluarga Ji? Keluarkan dia dari keluarga Ji. Ji Wenqin, kamu sudah mempermalukan keluarga Ji. Aku beritahu kamu, harta keluarga Ji tidak akan kuberikan padamu. Aku memberontak, benar-benar tidak tahu diri. Wenran, sekarang sudah seperti ini, kamu masih bisa tertawa. Anak dalam perut Meng Tin. Tidak mungkin anakku. Wenran benar-benar tidak tahu malu. Membuat perut orang lain besar tanpa tanggung jawab. Aku lihat kamu ini tidak mau bertanggung jawab. Si manis. Karena aku seorang wanita. Jili Suning. Sekarang kalian, apalagi yang harus saya katakan? Hal yang tidak berguna. Aku bilang, Kakak Wenqin, bagaimana ada seorang pria terpesona? Ternyata kau seorang wanita. Jika aku seorang pria, maka konspirasi Anda, bukankah itu akan berhasil? Kau seorang wanita. Berpura-pura sebagai penjaga keamanan pria. Di samping saudara Wenqin. Tidak hanya untuk merayu saudara Wenqin? Aku seharusnya tidak. Ingin melakukan sesuatu dengan saya, kau belum memiliki kekuatan. Wenran, kau benar-benar perempuan. Jika kau tidak mau, foto Anda disebarkan oleh pabrik. Katakan saja, kau yang merencanakannya. Tidak mendengar. Hal tadi. Itu adalah kesalahpahaman. Aku juga oleh wanita ini menipu. Haha. Ya, karena itu adalah kesalahpahaman. Acara peluncuran berlanjut. Ji Jenderal, jika ini adalah kesalahpahaman, jadi apakah itu? Master Ji mewarisi properti. Ji Wenqin bersenandung. Dia mengabaikan reputasi keluarga Ji. Bertekad dengan ini, wanita yang tidak diketahui asalnya. Persema. Bagaimana saya bisa tenang? Menikahlah keluarga Ji di tangannya. Serigala bermata putih ini. Apakah ada kartu Howo? Jadi saya mengumumkan, Kia diwarisi oleh Jili. Perlahan, Jizong benar-benar ayah yang baik ya. Membuat istri pertama marah. Merampas harta istri pertama. Membuang Ji Wenqin ke luar negeri. Begitu Wenqin kembali ke negara, langsung menikah tukar kerjasama untuk membuka jalan bagi anak harammu. Perhitunganmu ini sudah kena ke wajahku. Kamu yang tidak berpendidikan, Menes. Berani ikut campur urusan keluarga Ji. Satpam, cepat tarik dia keluar. Wenran, apa yang kamu banggakan? Kamu cuma perusak rumah tangga orang. Selingkuhan saja. Berani-beraninya omong sana-sini di sini. Nonsu juga tahu. Ji Wenqin punya tunangan. Masih terus-terusan menggoda.
Kalau ada orang menggunakan identitasku sebagai alasan untuk mencabut hak waris Ji Wenqin, maka kalian salah. Karena aku adalah putri sulung keluarga Wen, Wentang, tunangan Ji Wenqin. Lihatlah wajahmu itu, manis tapi licik. Kalau kamu putri sulung keluarga Wen, aku Suning hari ini akan merengkok Kilyar dari sini. Ji Wenqin, lihatlah wanita yang kamu pilih. Matre, masih berani mengaku sebagai putri sulung keluarga Wen. Ayah menurutku, ini pasti parenta kakak selam. Wanita ini berbohong. Dia ingin merebut harta keluarga kita. Satpam cepat usir mereka berdua. Seret aku keluar. Ini bukan Wen kecil total. Total Wen, Nona Wen ini. Katakan itu wanita besar di rumahmu. Bukankah ini merusak reputasi Anda? Anda bisa menjadi baik. Hukuman. Wentang sudah cukup bermain. Pulang bersamaku. Wencheng, kau harus melihat dengan jelas. Dia benar-benar tang-tang. Itu benar. Karena kalian tidak melihat. Putri Wen, agaknya kerjasama. Tidak perlu berpikir lagi. Wencheng, kau bilang. Sebelum menjadi paman, mata tua pingsan. Tang-tang tidak dikenali. Bagaimana lagi? Jadi untuk dia. Semua ini, Suning dan Jili. Mereka membuatku jebak Tuan Ji. Kau wanita jahat. Cukup. Semua berhenti. Wencheng adalah keluarga saya hari ini. Mengkemamkan Aliwaris. Itu urusan keluarga. Cekat Permau. Belum memenuhi syarat untuk campur tangan. Ahli waris Jenderal Ji hari ini. Siapa itu? Ji Wenqin. Dia tidak hanya tidak menghormati ayahku. Tidak peduli saudara dan kaki. Jadi saya memutuskan. Berikan Ji pada Jili. Jili hari ini ada skandal seperti itu. Ji selalu tidak takut kehilangan muka. Sekarang Ji adalah, aku adalah penguasa. Aku membiarkan Jili mewarisi. Siapa yang berani mengatakan setengah kata? Sepertinya kamu belum punya kualifikasi. Berdasarkan wasiat Nyonya Shensheng, Sinua Saham Kilyargaji akan diwariskan kepada Tuan Ji Wenqin. Ji Wenqin. Tidak mungkin. Pasti ini palsu. 3 hari lagi, Sinua Asat Kilyargaji akan dialihkan atas nama Anda. San Ye. Bagaimana mungkin Ji Wenqin adalah San Ye? Wenqin. Kamu adalah San Ye. Kenapa tidak bilang dari dulu? Ji Wenqin. Kamu sudah menjadi San Ye. Kamu punya begitu banyak aset. Kenapa harus bersaing dengan saya? Asat Kilyargaji. Aset ibuku. Kalian tidak layak menyentuhnya. Ah, Bagaimana kamu mendapatkan wasiat itu? Kalau dari dulu kamu tahu, bagaimana melihat Nona Wen menang telak? tapi saya rasa masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Hati-hati dengan Jili mereka. Anjing terpojok akan melompat. Ayo naik mobil dulu. Ji Zong. Mau bawa adikku kemana? Ikut aku pulang. Wentang, semua karena kamu. Kalau bukan karena kamu tiba-tiba muncul, Ji Wenqin si jahat ini sudah kukalahkan. Kamu lepaskan dia. Jangan mendekat. Ji Wenqin, kamu tidak ingin aku tenang. Kamu juga jangan tenang. Ah tidak. Kau menyembunyikannya cukup dalam. Aku tahu kau. Hari ini, aku seharusnya membenah Anda sekre langsung. Jili, kau tidak membenciku. Datang padaku. Jangan datang. Menjauhlah dariku. Katakan saja. Kondisi apa yang Anda inginkan? Aku berjanji padamu, selama kau biarkan dia. Ambil saham perusahaan. Perjanjian transfer ditandatangani. Atau aku akan membunuhnya. Jili. Bahkan jika aku menandatangani kontrak, kau tak bisa lari. Anda tidak perlu. Kau ingin menyelamatkanmu, wanita tercinta. Aku langsung menandatanganinya.
Semua milikku. Ji Wenqin, kau akan mati. Hati-hati. Tang Tang, kau baik-baik saja. Ji Wenqin, aku adalah saudaramu. Jika kau berani menyentuhku, ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Anda telah menandatangani kontrak transfer. Sekarang tidak ada yang bisa dikatakan. Baiklah ya. Tunggu kapan kau duduk di. Kau bisa keluar. Lanjutkan mewarisi Ji. Menekan dia. Kirim ke kantor polisi. Aku Tuan Ji. Aku tidak mau masuk penjara. Wentang-wentang. Lihat waktu berikutnya. Beraninya kau menjadi pahlawan. Aku akan memanggil dokter untuk mengganti obatmu. Bagaimana bisa segera kembali?